Perkenalkan, nama saya Rahel Angelika Marbun dengan nomor absen 36 dari kelas 11 MIA 1 SMA Swasta Metodis 8 Medan. Video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan tugas keterampilan bahasa Indonesia saya yang diberikan oleh Miss Medarni Simatupang SPD selaku guru bahasa Indonesia saya. Berikut, saya akan menjelaskan teks prosedur berjudul Cara Menerapkan Protokol Kesehatan untuk Mencegah dan Menghindari COVID-19. Dalam kondisi pandemi virus corona saat ini, World Health Organization atau dikenal dengan WHO, mengharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Adapun langkah pertama yaitu mencuci tangan. Cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO adalah sebagai berikut. Gunakan air bersih dan mengalir, dan basahi tangan dengan air. Kemudian, tuang sabun pada telapak tangan secukupnya untuk menutup seluruh permukaan tangan. Setelah itu, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Kemudian, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Bilas dengan air yang bersih dan mengalir, dan langkah yang terakhir adalah keringkan tangan dengan lap sekali pakai atau tisu. Langkah kedua yaitu memakai masker. Sesuai anjuran dari WHO, masker yang digunakan sebaiknya masker medis dengan 3 lapis. Adapun langkah memakai masker anjuran dari WHO adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, minimal 20 detik. Atau, bila tidak tersedia, gunakanlah cairan pembersih tangan, minimal alkohol 60%. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau bila tidak ada, cairan pembersih tangan minimal alkohol 60%. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja. Masker kain dapat digunakan berulang kali. Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, buang segera di tempat sampah tertutup. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen. Untuk memasang masker baru, ikuti poin pertama. Langkah ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Langkah yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang telah disebutkan, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau
Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Langkah yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat itu. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Demikianlah langkah penerapan protokol kesehatan sesuai anjuran WHO, kiranya virus corona dapat lenyap dari muka bumi ini. Terima kasih.